Shalom dan selamat malam buat kita yang live streaming pada malam ini. Apa kabar Anda di rumah? Saya berharap kalian semua dalam lindungan dan pimpinan Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulakan doa kita pada malam ini, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Ada satu mazmur berkata, Mazmur 57 ayat 9 berkata, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. 10, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. 11, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebaikanmu sampai ke awan-awan. Amin. Mari katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah. Terima kasih Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segala alam. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah. Terima kasih Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Mari angkat tangan yang di rumah, katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segala alam. Benar Tuhan, sebab Engkaulah
yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segala alam, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan dari segala alam. Hayati lagu ini katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Glory, glory, haleluya. Kami sembah namamu. Ramana kasih, Ramana karabarabase, Ramana karabarabarabarabarabarabase, Ramana karabarabarabarabarabarabase, Ramana karabarabarabarabarabarabase, Ramana karabarabarabarabase, karabarabarabarabarabarabase. Kami sembah namamu Tuhan, kami sembah namamu Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, lawatanmu, kau yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, karena Tuhan, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kau yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, urapanmu, lawatanmu, kau yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah, mari yang cuma katakan, ya Roh Kudus, makasih Tuhan, bertatalah lebih lagi, Tuhan kami ingin
hatimu lebih lagi. Urapanmu Tuhan, Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Tuhan kami minta Tuhan, Urapanmu, ada Roh Kudus-Mu Tuhan, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu Tuhan, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Haleluya, Kau terutama di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiramana kasih, kiramana karamana kasih, kiramana garabarabaraba, kuramana kasih, kirabada karamana kasih, kiramana karamana kasih, kiramana garabarabaraba, kuramana kasih, kiramana karabada karamana kasih, kiramana garabada karamana kasih, kiramana garabarabaraba, kuramana garabada garabarabaraba, kiramana karamana kasih, kiramana karamana garabarabaraba, worship you, Lord. Terima kasih Tuhan, Kau yang lemah lembut, Kau yang lemah lembut, Kau yang bekerja, Kau yang berbicara, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar berhembuslah Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Setiap rumah-rumah, setiap jemaat anak-anak-Mu live streaming pada malam ini Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, berhembuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, berhembuslah Roh Kudus-Mu Tuhan. Hati yang keras dijadikan lembut Tuhan, hati yang lemah lembut Tuhan, hati yang lemah lembut diterima setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa Tuhan, membalikan keadaan setiap masalah menjadi penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Saat engkau berteriak dari hatimu, katakan Tuhan, aku tak mampu Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan mampukan, Tuhan mampukan, Tuhan mampukan, Tuhan mampukan. Ada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Rami setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Rami mereka Tuhan dengan kuasa dan cinta-Mu Tuhan. Peluk mereka dengan kasih dan cinta-Mu Tuhan. Peluki mereka dengan kasih dan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Damai sejahtera-Mu turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu mengalir atas anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang sempat, tidak ada kekurangan, tapi semuanya dicukupi Tuhan dengan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Yang merasa kekurangan apapun dalam rumah tangga mereka Tuhan, Engkau mencukupi segala keperluan mereka Tuhan. Dukung mereka, berikan mereka yang tidak pernah lepas Tuhan. Kita akan pernah putus dari dapur Tuhan, dari depan sampai ke belakang. Rumah mereka penuh dengan berkat kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang ajaib. Berkat-Mu Tuhan turun atas hidup anak-anak-Mu Tuhan yang tidak pernah berkekurangan apapun Tuhan. Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang berteriak daripada hati mereka Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau yang penuh cinta, Engkau penuh kasih dalam kehidupan mereka, Engkau yang penuh dengan belas kasihan atas hidup mereka Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus aku lepaskan berkat buat setiap anak-anak Tuhan. Kau beri kekuatan untuk mereka Tuhan. Mampukan mereka berjalan dengan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan pimpin setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Tuhan, Hamba berdoa, mari kau tutup setiap perbuatan, setiap yang live streaming pada malam ini Tuhan. Segala penguasa di udara, roh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus dihancur dikatakan dalam nama Tuhan Yesus. Segala keletihan, segala tubuh jasmani yang tidak sehat dalam nama Yesus kami lepas dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit, tetapi ada kemuliaan Tuhan, ada ucapan syukur dari keluar dari mulut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau Tuhan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, memuji nama-Mu lebih lagi dari pada apa yang kami inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya, amin saudara. Lagunya berkata, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dengan iman katakan, nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, lambaikan tanganmu. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Haleluya. Selamanya, amin saudara. Kita percaya ada satu sobat Tuhan yang setia bersama dengan kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Benar. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia
nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dengan dimasyarakat, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Kita percaya, amin. Yang selalu menemani hidup kita adalah Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, mari siapkan hatimu. Setiap kita menerima benih firman Tuhan pada malam ini, mari kita mengangkat pujian ini. Penyembahan ini berkata, bila engkau tak besertaku. Terima kasih Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Dengan iman katakan percaya, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Lord, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Kau perlu Tuhan, katakan Tuhan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu. Yes Lord, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, benar Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu, yes, Lord. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Mari katakan dengan iman, katakan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu. Ku tak mampu berjalan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ya Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau sedia menuntun setiap kami Tuhan. Ya, tapi ampuni kami Tuhan, kalau kami kurang peka kepada Engkau Tuhan, kalau kami mengabaikan pimpinan Engkau Tuhan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, apa yang salah, apa yang tidak berkenan di mata Engkau Tuhan. Tuhan, malam ini Tuhan, ya firman-Mu terus bicara kepada setiap kami Tuhan. Kami sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya Tuhan, sebagai pengikut Kristus Tuhan, bicara kepada kami Tuhan, supaya kami bisa dididik oleh Engkau Tuhan. Kami tahu tidak ada apa yang kami lakukan terlalu baik, terlalu berkenan, tapi kerana campur tangan Engkau Tuhan di dalam hidup kami tahu Tuhan, Engkau menjadi kami berhasil. Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Amen. Dalam pelayanan dan apapun juga kerajaan Engkau Tuhan, kami tahu itu hanya anugerah-Mu saja Tuhan. Kami bisa menerima berkat yang diberi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang katakan amin. Amin. Shalom, selamat malam semua. So malam ini kita akan masuk terus ke dalam topik malam ini, yaitu tentang kemalasan rohani, yaitu spiritual laziness. Seringkali di dalam hidup kita ya, kalau kita jujur, kita bisa sangat serius kepada pelajaran kita,
Ya, sama ada di sekolah rendah, menengah, atau di college dan sebagainya. Kita bisa memberi yang terbaik. Seringkali kita juga sebagai yang menjaga rumah tangga, kita bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita bisa memasak yang terbaik untuk anak kita. Kita bisa sangat rajin mengusahakan semua. Dan seringkali juga kita yang bekerja di mana kita berada, ya, bekerja di usaha atau kita sebagai pemilik usaha, kita bisa memberi yang terbaik, sangat rajin, sangat serius. Kita mau pekerjaan kita berhasil, kita mau usaha kita berhasil. Kita bisa memberi sangat banyak waktu kepada pekerjaan kita atau usaha kita. Tapi seringkali apa yang berlaku ialah kalau seandainya kita jujur bahawa kita bisa sangat melalaikan tentang bahagian rohani kita. Yaitu malam ini kita akan poin kepada kemalasan rohani. Malam ini bukan tujuan saya sebenarnya. Bukan tujuan saya untuk menghakimi Anda. Tapi saya hanya mau mengingatkan Anda tentang kebenaran firman. Yaitu apa? Yaitu bahawa kerana kita harus memahami tentang keadaan, yaitu semasa kita tidak menang dalam bahagian roh, kita bisa memberi yang terbaik, kita bisa mengusahakan terbaik. Tapi jika kita tidak menang dalam bahagian roh, kita tidak akan menerima berkat yang maksimum yang ditetapkan oleh Tuhan. Sebenarnya bukan berkat yang kita kejar sebenarnya. Jika Anda memahami tentang hati Tuhan, Tuhan mau kita mengejar siapa? Pemberi berkat itu siapa? Yaitu Tuhan Kristus, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Sangat mau memberi yang terbaik untuk Anda. Tapi seringkali kita lalai tentang bahagian itu, yaitu kita lalai dalam bahagian roh. So di sini saya akan mulai dengan seorang guru Alkitab Skotlandia, yaitu Oswald Chamber. Beliau menyatakan, we can all see God in extraordinary things. Extraordinary things we can see. But it requires a culture of spiritual discipline. It requires the culture of spiritual discipline to see God in every detail. Maksudnya apa? Kita semua dapat melihat Tuhan dalam hal-hal yang luar biasa yang Dia kerjakan di dalam hidup kita. Tetapi budaya disiplin spiritual diperlukan untuk melihat Tuhan secara mendetail. Kita melihat mukjizat, tapi kita tidak tahu mengapa Tuhan melakukan mukjizat. Apa sebabnya? Untuk tujuan apa? Seringkali sementara kita menerima mukjizat atau breakthrough, contohnya bisa dalam banyak bahagian. Saya hanya bagi satu contoh yang sederhana, yaitu contohnya, seandainya Tuhan memberi Anda breakthrough dalam bagian financial, apakah Anda Anda hanya menyimpan berkat itu saja untuk diri Anda, atau untuk keluarga Anda, ataupun untuk orang yang Anda kasihi, ataupun Anda bisa memikirkan dengan lebih dalam, why God bless me? Sebenarnya Tuhan, ya, berkat itu untuk kehidupan harian kita, untuk mencukupi semua yang kita perlukan setiap kita. Tapi Tuhan mempunyai tujuan yang lebih penting, yaitu untuk kerajaan Dia juga. Why God bless you? So that you can be a blessing to others. Maka Tuhan memberkati Anda supaya Anda bisa menjadi berkat, saluran berkat, ya, menjadi wadah bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain, untuk menjamah hati orang lain, mereka yang hilang, untuk memberkati mereka yang mempunyai keperluan dan sebagainya. Seorang pendeta mereka, Mike Bickle, beliau menyatakan, the power of God tenderize and changes us, not spiritual discipline. Spiritual discipline only position us to receive. Kalau Anda memahami betapa pentingnya spiritual discipline, maksud apa? Kuasa Tuhan melembutkan dan ubah kita. Kuasa Tuhan bisa, tapi bukan spiritual discipline. Spiritual discipline hanya menempatkan kita untuk menerima. So bayangkan, jika Anda tidak kuat di dalam Tuhan, jika Anda tidak pegang, tadi saya pada permulaan khotbah, saya sudah
menyatakan tentang peka. Kalau Anda tidak bisa kalau Anda tidak bisa memahami why, kalau Anda tidak bisa memahami mengapa, kalau Anda tidak bisa memahami kehendak Tuhan dalam hidup Anda, bagaimana Anda bisa, bagaimana the power of God, kuasa Tuhan bisa mengubahkan Anda. Itu sangat penting dalam bagian spiritual discipline. Sebelum Anda menerima kuasa Tuhan, sebelum Anda mengalami kuasa Tuhan, sebelum Anda menerima breakthrough di dalam Tuhan, Anda perlu menguatkan apa? Spiritual discipline Anda, ya, discipline spiritual. Karena itu adalah satu wadah, ya, ada satu wadah di mana Anda bisa menerima apa yang sudah Tuhan tetapkan. Kita tahu apa pekerjaan iblis. Iblis datang untuk to kill, to steal, and to destroy. To kill, membunuh. Jika dia bisa membunuh, dia bisa tamatkan nyawa Anda. Dia akan tamatkan. Atau sekurang-kurangnya dia akan memadamkan api Anda. Kill you spiritually. Dia bisa mencuri berkat yang dari Anda. Tuhan sudah tetapkan, setiap kita sudah Tuhan tetapkan banyak berkat sebenarnya. Kalau Anda memahami hati Tuhan sebagai Bapa, Allah Bapa begitu mengasihi Anda sampai dia bisa mengutus anak tunggal dari Yesus Kristus untuk mendamaikan Anda, untuk supaya setiap orang yang memanggilkan Tuhan, setiap orang yang memanggilkan Tuhan untuk pengampunan dosa bisa terima secara gratis. Dan dia menyucikan kita. Tuhan Yesus menyucikan kita. Tuhan Yesus melayakkan kita bisa terus datang kepada dia, datang kepada Allah Bapa dan sebagainya. So, mari kita memahami supaya Anda dan saya, bukan saja Anda, tapi saya juga harus membangun kekuatan spiritual, ya. Jangan kita lalai melakukannya. So, tadi saya kata bahwa ada kala umat Tuhan sangat senang tersinggung semasa kita touch tentang bahagian kebenaran. Contohnya bahagian kemalasan rohani. Sebenarnya saya tidak menghakimi, tapi saya tahu satu bahagian kan, Anda dan saya, kita akan bertanggung jawab atas kelakuan kita, atas pikiran kita, atas hati kita kepada Tuhan. Anda akan bertanggung jawab. Kalau kita tidak menang, Anda akan melewati. Mungkin roh Anda akan terus menurun. Because semasa Anda tidak maju, Anda pasti mundur. Sorry, Anda tak bisa kata bahwa saya tetap sebagai keadaan sekarang. Bayangkan jika Anda tetap bagian roh Anda tetap seperti sekarang, malam ini, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 34 tahun ke depan, 80 tahun ke depan, Anda masih begitu. Bayangkan jika bayi, ya, dia tetap pengertiannya tetap seperti sekarang saja. Walaupun dia sudah berumur, contohnya sudah menjadi 15 tahun, walaupun dia sudah menjadi 30 tahun, walaupun dia sudah menjadi seorang bapak dan sebagainya, bapak atau ibu, apakah kita maju atau mundur? Mari kita mempunyai hati yang terbuka. Kemalasan akan menjatuhkan Anda, ya. Kita sebagai orang percaya, kemalasan tidak memiliki tempat di dalam karakter kita sebagai pengikut Kristus, ya. So malam ini kita semua tahu tentang Roma 8:37 yang menyatakan, tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Maksud apa? Kita bisa menerima kemenangan yang sempurna. Kemenangan gila gemilang sebenarnya, ya, melewati apa? Melewati Kristus. Anda tidak bisa dengan kekuatan Anda. Ada keterbatasan tentang usaha diri kita. Anda bisa menerima kemenangan yang penuh, complete victory, perfect victory from Christ, ya. So malam ini mari kita rajin di dalam bagian roh, rajin dalam bagian rohani. Kemalasan rohani akan membawa impact kepada apa? Menjadi kita apa? Tetap miskin dan kita tetap
itu akan menjadi kita malu, berasa malu. Itu kita bisa lihat di Amsal pasal 10 ayat 4 ya, yang menyatakan tangan yang lambat membuat miskin, ya, yang lambat. Tapi tangan orang rajin menjadi kaya. So orang malas akan apa? Jatuh miskin. Itu sebenarnya ialah kelakuan kita. Ya, itu kelakuan kita. Kalau kita rajin, kita akan diberkati, dijadi kaya dan sebagainya. Bukan setakat keuangan saja, tapi dalam banyak bagian, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam perlindungan Tuhan dan sebagainya. Ayat 5 menyatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Maksud apa? Maksud di mana semasa kita tidur di dalam musim menuai. Contohnya, Tuhan sudah sediakan sesuatu. Ya, Anda sudah gumuli sekian, tapi sekarang Anda give up. Anda tidak menuai, Anda tidak bertekun, Anda give up, Anda berputus asa. Anda tidak akan menerima berkat itu. So, mari kita ingat tentang prinsip yang dari Tuhan. Amsal 6:9-11 menyatakan, sangat tajam, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Malam ni saya sudah mengulangi, bukan? Saya tidak mau, sebenarnya saya tidak berhasrat untuk menghakimi. Tapi jika Anda bertelinga, Anda akan mendengar apa yang dari Roh Tuhan. Anda bertanggung jawab, sorry ya, Anda bertanggung jawab atas hidup Anda, upah Anda, keselamatan Anda dan sebagainya harus diperjuangkan dengan tekun di dalam roh. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidur? Maksud apa? Sampai kapan si pemalas itu mau tidur? Ya, kapan Anda bangun? Amsal 6:10 menyatakan tidur sebentar lagi. Orang yang malas begitu, tidur sebentar lagi, mengatur sebentar lagi, memberi banyak alasan, melipat tangan sebentar lagi, ya, tinggal berbaring. Ya. Ini semua kelakuan orang yang malas. Malas secara fisik, malas secara rohani juga. Kita I don't care. Anda bisa, I don't care. It don't bother me. Saya kerjakan, saya lakukan yang terbaik untuk pekerjaan saya. Saya mencukupkan keperluan rumah tangga. Yang lain, it's okay lah, later. Atau tak ada impact. Memang tak ada impact sekarang, tapi ada impact dalam hidup kekal kita. Ayat 11 menyatakan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyembuh, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ingat, kalau kita lalai, kalau kita malas, apa yang berlaku ialah ya, kita akan ditimpa, Anda dan saya akan ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Kemalasan rohani, itu poin pertama, di mana kemalasan rohani akan menjadi kita miskin dan malu. Kedua, kemalasan rohani itu akan menjadikan kita apa? Kita tidak bisa menerima kepercayaan dari Tuhan dan manusia. So di sini Lukas 16 ayat 10 menyatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara besar. Kalau Anda memahami apa artinya ialah orang yang bisa dipercaya, sebenarnya itu dalam bahagian kepercayaan. Orang bisa dipercaya dalam hal kecil, ya. Bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hal-hal besar. Tapi orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil, tidak bisa dipercaya dalam hal besar juga. Satu versi menyatakan, kalau kalian kepercayaan juga dibandingkan dengan apa? Kalau kalian jujur dalam soal kecil, itu juga bicara tentang kejujuran kita, kesungguhan kita. So, apakah Anda mau dipercaya, menerima kepercayaan Tuhan? Dan Anda tak akan bisa menjadi orang yang sangat dipercaya Tuhan dan manusia kalau Anda tidak membangun manusia roh Anda. Karena ada banyak bagian di mana Anda akan berhadapan dengan pilihan.
Pilihan untuk hidup benar atau tidak. Pilihan untuk setia kepada Tuhan atau setia kepada dunia. Pilihan untuk melakukan yang jijik atau tidak. Pilihan untuk hidup jujur atau tidak. Poin yang ketiga, di mana kemalasan rohani kita akan menjadikan apa? Kita tidak bisa menerima promosi yang dari Tuhan. Ini di Amsal 12 ayat 24 menyatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Kalau Anda rajin secara roh, bukan setakat rajin secara fisik, Anda akan memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Apa artinya? Kerja keras membuat orang berkuasa. Ingat, kerja keras di dalam bagian roh juga akan menjadi Anda luar biasa. Anda akan menerima banyak berkat, walaupun itu bukan tujuan kita. Tapi akibatnya semasa Anda memprioritas kepada Tuhan, semasa Anda cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda memberi yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan menjadi Anda kepala dan bukan ekor. Kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Ingat, Anda malas, Anda akan tetap menjadi apa? Pekerja dan sebagainya. Orang yang bekerja keras akan memegang pimpinan, ataupun orang bekerja keras akan bisa menjadi orang memerintah, bisa di promosi Tuhan. Tapi orang malas akan selalu berada di bawah perintah. Kenyataan sebenarnya. Dan kemalasan rohani juga akan mengakibatkan apa? Hidup yang tidak berhasil. Amsal 20 ayat 4 menyatakan, pada musim dingin, si pemalas tidak membaca. Walaupun itu masanya dia memulakan sesuatu. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. So di sini kita sebagai manusia, kita dicontohi sebagai petani. Apakah Anda petani yang rajin atau malas? Di sini satu versi mengatakan petani yang malas, tidak mengerjakan ladangnya pada waktunya. Kalau Anda tidak mengerjakan sekarang, Anda tidak akan bisa menuai nanti. Anda tidak akan menjadi berhasil. Orang pemalas tiada mau membaca, sebab contohnya musim dingin, dia takut sejuk. Dia tidak mau berkorban. Dia tidak mau sengsara. Dia tidak mau anything about ketidakenakan. Dia mau enjoy. Maka sebab itu dia akan meminta sedekah pada musim menuai. Itu satu versi. Akan minta sedekah pada musim menuai. Satu pun tidak dapat. So di sini saya mau mengulang, sangat penting. Mari kita menjaga roh kita. Jangan malas dalam bagian roh. Karena itu akan apa? Menjadi Anda miskin. Bukan setakat kemiskinan di dalam dunia ini saja. Saya mau mengingatkan Anda. Kalau Anda tidak menjaga, Anda bisa hilang kekekalan Anda di surga. Karena kekristenan bukan kekristenan tentang KTP, tentang Anda bergabung kepada satu gereja, tentang Anda kepada sesuatu denominasi dan sebagainya. Apakah siapa gembala Anda dan sebagainya. Karena kekristenan yang tentang hubungan Anda dengan Tuhan. Kalau Anda tidak sungguh dengan Tuhan, karena Tuhan akan membuat perbedaan. Apakah Anda gandum atau lalang? Tuhan akan membuat perbedaan. Apakah Anda kambing atau domba? Kalau Anda kambing, sorry, Anda tidak menerima sesuatu di surga. Bahkan Anda tidak sampai ke sana kalau Anda tidak berjaga-jaga. Jika Anda lalai di dalam bagian roh, sama mendorong Anda bertobat. Itu satu perkataan yang ada orang sangat senang tersinggung. Tapi itu pilihan Anda. Kalau kita mau maju, kalau kita tahu kita salah, kalau kita tahu bahwa itu sesuatu yang tidak berkenan, bertobat saja. Bertobat, berubah, cari Tuhan.
rajin dalam bagian roh Anda. Ya. So kemalasan rohani akan mengakibatkan di mana Anda tidak akan bisa dipercaya oleh Tuhan dan manusia. Dan Anda dianggap tidak jujur. Anda tidak akan bisa menerima promosi. Dan hidup Anda juga bisa tidak sangat berhasil. Walaupun Tuhan sudah sediakan sesuatu untuk hidup Anda. Tapi kalau Anda tidak serius dengan Tuhan, Anda biasanya tidak akan bisa menerimanya. Karena firman sangat jelas. Sungguh-sungguh Tuhan, hati yang berkobar-kobar melayani Tuhan, tetap menjaga api, tetap berjaga-jaga. Kalau Anda lalai, kalau Anda don't bother, tidak menghirau hati Tuhan, walaupun Tuhan sangat sakit hati dengan Anda masih tidak tahu, Anda masih tidak peka. Bahkan Anda memberi sangat banyak alasan. Mengapa saya di posisi sekarang? Anda akan memberi alasan, mengapa teman Anda saya begitu? Mengapa bos saya begitu? Mengapa pemimpin saya begitu? Mengapa rumah tangga saya begitu? Mengapa anak saya begitu? Mengapa orang saya begitu? Orang tua saya begitu? Mengapa saya di keadaan begitu? Well, it's not fair. It's true, life is not fair. Itulah sebab kita perlu Tuhan. Itulah sebab semasa Anda rajin mencari Tuhan, Anda bisa membalikkan keadaan. Anda bisa mengalami terobosan. Ya, so mari kita rajin mencari Tuhan. So, dan bagaimana Anda bisa menjaga, Anda bisa mengatasi tentang kemiskinan rohani itu, kemalasan rohani, Kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah 9:10 menyatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Maksud apa? Kerjakan segala tugasmu, tanggung jawabmu. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita sangat senang, ya, I receive the grace, amazing grace. Yes, amazing grace. Tapi apakah nama Tuhan Maha Sabar? Ada batasnya. Mengikut rencana Tuhan, mengikut rencana Dia. Pada masa tertentu Tuhan harus bertindak sekian. Jangan Anda di mana Anda left behind. Satu movie ya, left behind. Left behind. Melewati banyak sengsara, melewati banyak penganiayaan sebagainya yang tidak perlu kita lewati. Maksud, kerjakan segala tugas, tanggung jawab dan sekuat tenaga. Ya, lakukan dengan sebaik-baiknya. Jika Anda memahami ya bahawa setiap kita ada tanggung jawab. Ada kala saya melihat bahawa umat Tuhan sangat lalai dengan banyak tanggung jawab. Mereka biasa sangat bertanggung jawab dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga dan sebagainya. Tapi mereka bisa sangat tidak bertanggung jawab dalam bahagian rohani. Dalam bahagian, contohnya dalam pelayanan, dalam tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Bukan setakat di dalam gereja atau pelayanan, tapi di luar tanggung jawab kita sebagai garam dan terang. Apa kesaksian kita? Kita tidak menjaga kesaksian kita. Sebab itu salah satu tanggung jawab. Ya? Karena semasa kita ke alam maut, tidak ada pekerjaan, perencanaan, pengetahuan apapun. Oleh itu, hendaklah Anda berbuat dengan sekuat kuasa. Kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Di Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24 nyatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka. Ada kita suka membuat show di depan bos, di depan pemimpin, di depan di mana ada banyak orang. Ya, mungkin Anda tersinggung, ya, tapi ada kala Tuhan sedang bicara dengan Anda. Anda ingat bahwa pastor tusuk saya, pastor perkatakan itu saya. Sebenarnya firman bermata dua, sangat tajam.
itu bisa menjamah hati Anda. Anda sakit hati, it's okay. Tapi mari Anda tangkap kairos yang dari Tuhan, firman yang dari Tuhan untuk Anda malam ini. Tadi hamba Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati kerana takut akan Tuhan. Sangat penting kita tulus melayani Tuhan, kita tulus mengajarkan sesuatu dan takut kepada Tuhan. So Tuhan mau kita menjaga hati yang ikhlas, ya. Pada saat Tuhanmu tidak melihat Anda, itu ketaatan yang sejati, ketulusan. Mungkin bos tidak melihat, tapi Tuhan lihat, Roh Kudus melihat. Ingat, God is everywhere. Tuhan Immanuel, ya. Bukan, ada satu versi menyatakan, bukan dengan berpura-pura seperti hendak menyukakan orang. Ya. So ayat 23 menyatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati. Ya. Dengan segenap hati, dengan kegarahan, dengan gelora cinta Anda kepada Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam pelayanan, kalau saya hanya melihat tentang umat Tuhan atau jemaat saja, saya akan give up, sorry. Saya akan senang kata, enough lah, what for? Apalagi untuk mendidik mereka, untuk memimpin mereka, untuk memelihara mereka. Karena mereka tidak mau mendengar, contohnya. Tapi saya juga melihat kepada Tuhan saja dalam pelayanan. Pekerjaan, so di sini mari kita fokus hidup kita. Itulah sangat penting, di mana jika Anda umat Tuhan yang dewasa, Anda akan selalu memandang siapa? Bukan teman Anda, bukan suami istri Anda, bukan orang tua Anda, bukan anak-anak Anda atau cucu Anda, bukan kepada sesiapa pun, sorry. Karena manusia bisa jatuh, manusia bisa berdosa, tapi hanya Tuhan yang setia. Tuhan ialah contoh yang sempurna untuk setiap kita. Kalau Anda tidak dewasa, Anda akan memandang manusia. Dan itulah permulaan di mana Anda menurun di dalam bagian roh Anda. Pandang Tuhan, saya mendorong Anda. Pandang Tuhan. Jangan lihat manusia, berbuat untuk Tuhan. Karena upamu besar di syurga. Ayat 24 menyatakan, kamu tahu bahawa dari Tuhanlah kamu akan menerima bahagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ingat, Anda akan menerima upah yang setimpal dengan pelayanan Anda di bumi. Kalau Anda tidak mengejarkan, kalau Anda tidak berfungsi dan tanggung jawab, Anda akan menerima bahagian Anda nanti. Puji Tuhan, where if you make it to heaven, jangan di mana Tuhan katakan, I do not know you. Saya tidak tahu Anda. Karena Anda kambing, bukan domba. Jangan sampai itu. Kristus adalah Tuhan dan kamulah hamba. So ingat bahawa kalian akan menerima upah, ya. Dia disediakan oleh Tuhan untuk umatnya. Anda, ya, Tuhan akan memberi kepadamu yang telah dijanjikan. Ada janji-janji tertentu. Saya percaya jika Anda bekerja, jika Anda hidup dengan Tuhan, jika Anda bergaul dengan Tuhan, jika Anda memberi waktu kepada Tuhan, Anda akan mengerti bahwa ada janji tertentu. Maybe you not yet see. Sesuatu yang Anda belum tangkap, sesuatu yang belum Anda terima, berkat atas sesuatu janji Tuhan. Tetap, saya mau bantu, tetap melayani Tuhan. Jangan melihat manusia. Ada satu versi menyatakan, daripada Tuhan kamu akan menerima warisan itu. Banyak warisan. Setiap kita ada talenta, ada warisan. Akan menjadi balasan bahagianmu. Ya. Karena kamu menjadi hamba kepada Tuhan Kristus. Ya. Hanya orang yang mau mengabdikan kepada Tuhan, mereka akan menerima warisan yang sepenuhnya. Orang yang tidak mau mengabdi kepada Tuhan, orang yang sepelekan panggilan, orang yang sepelekan
tentang sebagai orang percaya umat Tuhan, orang tidak berfungsi dan tanggung jawab sebagai anak Tuhan, Anda tidak akan menerima upahmu yang dijanjikan dengan sepenuhnya, menerima warisan sepenuhnya. So, poin yang kedua di mana Anda bisa mengatasi kemalasan rohani dengan perhatikan kelakuan siapa. Perhatikan kelakuan di sini bukan manusia. Perhatikan kelakuan semut. Mari kita bisa mempunyai hati yang terbuka, melihat cipta Tuhan di alam ini, dan Anda akan menjadi orang yang sangat bijak. Di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 menyatakan, jangan tersinggung, karena firman sangat tajam. Saya tidak tahu siapa yang mengikut streaming, siapa yang mengikut video ini, tapi dengarlah firman Tuhan kebenaran. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan menjadi bijak. Maksudnya, Tuhan mau orang malas perhatikan cara hidup semut, belajar daripadanya. Hai pemalas, belajar dari semut, belajar cara hidup dan kelakuannya, dan menjadi bijaksana. Ayat 7 menyatakan, biarpun untuk semutnya, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Semua tidak dipimpin oleh siapa, atau raja, atau sesiapa pun. Dia tidak membiarkan penguasa, pengawas, ya. Tapi mereka sangat mandiri. Alangkah baik kalau kita orang percaya, kita adalah siapa? Bukan setakat gembala gereja Anda, tapi Anda membiarkan gembala agung itu, Yesus Kristus. Anda membiarkan Roh Kudus yang sedia memimpin Anda, mengajar Anda. Tapi sering juga, kita tidak berfungsi. Kita tidak memperhatikan kelakuan kita. Ayat 8 menyatakan, ia menyediakan rotinya di musim panas. Semut, ya, menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. So, semut selalu apa? Mengumpulkan makanan bekal pada musim dingin. Seandainya Anda tidak mengajarkan, Anda tidak rajin membangun disiplin rohani Anda, Anda akan regret, Anda akan kesal nanti. Karena Tuhan pasti akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang tidak benar, domba dan kambing. Berkat orang yang sungguh dengan Tuhan, masakannya sangat berbeda dengan orang yang tidak sungguh dengan Tuhan, bahkan orang yang hilang. Pekerjaan penghasilannya akan sangat berbeda antara orang yang sungguh-sungguh Tuhan dan orang yang tidak sungguh Tuhan. Walaupun mereka mungkin sangat tidak sempurna, tapi Tuhan selalu apa? Selalu melihat hati kita. Beri hati untuk Tuhan. Perhatikan kelakuan semua. Tuhan juga mau kita apa? Terus tumbuh. Anda bisa mengatasi kemalasan Anda secara roh, ya, dengan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan. 1 Petrus 2:2 menyatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Maksud apa? Tuhan hendakkan kita menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan susu rohani yang murni, yang tidak bercampur, yang asli, ya. Tuhan mau kita terus bertumbuh. Ingat, Tuhan mau Anda bertumbuh. Tuhan mau Anda lebih mengenal Dia, seperti bayi yang mencari susu yang murni. 2 Petrus pasal 3 ayat 18 menyatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya.
Maksud apa? Tuhan mau kita tumbuhlah di dalam kekuatan. Di sini sangat jelas. Satu puisi menyatakan, tumbuhlah di dalam kekuatan rohani dan belajarlah untuk lebih mengenal Kristus. Sebenarnya dalam hidup ini, kekuatan rohani Anda bisa menjadi kuat semasa Anda mengalami Tuhan, semasa Anda mengenal siapa Tuhan Kristus, semasa Anda berpengalaman dengan Tuhan, how God intervene, bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup Anda. Tuhan mau kita bertumbuh di anugerah dan pengenalan akan Dia. Lukas 17 ayat 5 menyatakan, kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahlah iman kita. So sebenarnya salah satu bagian bagaimana kita bertumbuh di dalam bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus dengan grow your faith, menguatkan iman Anda, mempunyai iman lebih besar. Malam ini apakah Anda mempunyai kerinduan begitu? Ibrani 6 ayat 1 menyatakan, sebab itu mari kita tinggalkan alat asas. Nah, ini sangat jelas sebenarnya. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Tuhan mau kita maju. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jangan kita hanya fokus kepada yang mula-mula, yang perbuatan yang sudah kita kenal. Tentang kebenaran yang sudah kita tahu. Maksud apa? Mari kita maju ke pelajaran yang lebih lanjut tentang kedewasaan kehidupan Kristian. Tuhan mau kita hidup lebih dewasa. Tuhan tidak mau, satu puisi mengatakan, janganlah kita terus-menerus mengulang ajaran dasar. Jangan hanya fokus pada ajaran dasar saja dan tidak mau bertumbuh tentang Kristus. Marilah kita lanjut kepada hal-hal lain dan mendewasakan pengertian kita. Ya, sebagaimana yang wajar bagi orang Kristen yang dewasa. So malam ini, apakah Anda anggap bahwa Anda sudah cukup mengenal Tuhan? Apakah Anda sudah dewasa di dalam iman Anda? Kalau tidak, saya mendorong, masih belum terlambat sebelum Anda dipanggil Tuhan. Anda bisa bertobat dan mengikut, mulai serius dengan Tuhan. Anda bisa mengatasi kemalasan rohani dengan apa? Dengan secara sederhana mempunyai istirahat yang cukup. Sangat penting. Ya, kita rehat yang cukup, mempunyai istirahat yang cukup, mempunyai hidup yang seimbang. Dan Anda akan bisa memberi waktu untuk disiplin spiritual Anda. Kalau Anda selalu mengantuk, kalau Anda tidak bisa fokus kerana Anda kurang istirahat, Anda kurang tidur, atau Anda kerja terlalu keras di mana Anda tidak mengabaikan, melalaikan bagian roh Anda, Anda tidak akan bisa bertumbuh di dalam disiplin rohani Anda secukupnya. Anda perlu lebih mantap, Anda perlu maju lebih kuat di dalam disiplin rohani Anda. So Anda bisa, malam ini Anda bisa mengatasi kemalasan rohani Anda dengan apa? Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga Anda. Give all your best, sepenuh hati Anda kepada Tuhan. Poin kedua, perhatikanlah kelakuan semut. Semut tidak mempunyai pemimpin, tapi dia tahu. Ada kala saya juga sangat malu. Dia tahu, semut tahu menyediakan bekal. Semut tahu membuat rencana sebelum terlambat. Ada kala saya juga lalai. Saya mau share kepada Anda bahwa tidak ada manusia yang terlalu kuat. Sesiapa pun
Mari kita belajar dari kelakuan Saul. Poin ketiga, bagaimana Anda bisa mengatasi kemalasan Anda dengan tumbuh dalam pengetahuan kepada Kristus. Dan seterusnya poin keempat, mempunyai istirahat yang cukup. Seorang pendeta Katolik Belanda dan seorang teolog, Henry Nouwen, menyatakan, it is precisely, mari kita dengar apa yang beliau katakan, it is precisely in times of spiritual dryness. Apakah Anda di bahagian spiritual dryness? It is precisely in times of spiritual dryness that we must hold on to our spiritual discipline. We must, bukan pilihan ya, we must hold on to our spiritual discipline so that we can grow into new intimacy with God. Apa maksudnya? Justru di saat-saat spiritual kering kita, spiritual kering, kita harus, Anda dan saya harus berpegang pada disiplin spiritual sehingga kita dapat bertumbuh. Kita dapat tumbuh menjadi keintiman baru dengan Tuhan. Kita mempunyai intimasi dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan yang baru. Jika Anda sudah benar malam ini, jika Anda bergumul, Anda sudah putus asa kepada mungkin bukan setakat pelayanan, tapi tetap pekerjaan dan sebagainya, atau hubungan dan sebagainya. Sama mendorong Anda bangun manusia roh Anda, bangun rohani Anda, spiritual discipline Anda. Anda akan melihat bahwa ada perubahan. Malam ini akan sangat berbeda dengan 1 bulan ke depan. Akan menjadi sangat berbeda dengan 1 tahun ke depan. Anda akan menjadi sangat berbeda dengan 10 tahun ke depan. Semasa Anda bertekad untuk membangun manusia roh Anda dengan disiplin rohani Anda. So itu yang saya share untuk malam ini. Saya percaya Anda sudah menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman kepada umat-Mu di mana mereka berada Tuhan. Biarkan menjamah hidup mereka, sempurnakan firman sampaikan, bicara mereka, menguatkan mereka bahwa mereka harus memilih untuk rajin untuk membangun spiritual disiplin mereka, disiplin spiritual hidup mereka, supaya mereka bisa bangkit, mereka bisa benar-benar menjadi orang-orang yang benar seperti yang difirmankan oleh Engkau Tuhan Kristus. Kita menang karena kita hidup di dalam Tuhan. Kita menang karena kita kuat di dalam Tuhan. Kita menang karena kita mempunyai fondasi, mempunyai wadah, yaitu disiplin spiritual, di mana kita bisa peka mendengar dari Engkau dan kita bisa bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Ya, jika ada di antara kami yang lalai Tuhan, ampuni setiap mereka Tuhan. Ampuni setiap mereka supaya mereka bisa balik kepada Engkau. Biar mereka memilih untuk bertobat dan berlari kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas anugerah di dalam Tuhan Yesus. Amin. So, malam ini kita akan terus masuk ke dalam bahan doa. Jika Anda mempunyai bahan doa, bisa tulis di Facebook ya, tulis Facebook, dan saya akan terus masuk ke dalam bagian doa. Pertama kita akan terus doakan untuk tubuh Kristus yang di Malaysia ya, di mana kita sangat dicampur dalam banyak bahagian, bukan dalam setakat pekerjaan dan sebagainya, tapi banyak pergumulan di dalam hidup kita. Karena saya mau katakan, kalau bukan karena Kristus, kalau saya tidak mempunyai Kristus, saya juga tidak akan bisa melewati semua itu. Karena kekuatannya dari Tuhan. Karena Tuhan selalu mengajar saya untuk bertobat juga. Ya. Supaya kita bisa dibarui. Kita berdoa untuk tubuh Kristus di Malaysia. Kedua, kita mau mendoakan untuk setiap pemimpin
pelayanan dan gereja kerana mereka adalah frontliner. Mereka berdepan dengan kuasa pemerintah, penguasa, penghulu jahat secara spiritual ya, bukan setakat. Karena apa yang anda lihat di dalam bahagian fisik sama pemerintah yang kefasikan, yang rasuah atau apapun yang berlaku di dalam fisik kerana mempunyai pemerintah secara spiritual yang kontrol mereka, yang diikat oleh roh itu. Mari kita terus berdoa untuk pemimpin gereja dan pelayanan. Dan kita doakan untuk bangsa kita Malaysia yang kita cintai. Di sini saya mau mendorong bahwa mari kita terus doakan untuk keharmonisan di dalam bagian sosial ya. Setiap suku, setiap bangsa di Malaysia bisa saling menerima. Kita tidak akan mendengar sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang orang yang juga menjadikan kita berpecah belah. Mari kita doakan untuk unity untuk bangsa kita. Setiap suku, setiap bangsa saling menerima, ya, saling menopang dan sebagainya. Kita terus mendoakan. Kita sangat bersyukur bahawa memang ada drop tentang kasus-kasus COVID-19. Tapi jangan kita terlalu semangat sekarang. Karena banyak yang saya diingatkan bahawa setiap kali saya lalai, setiap kali saya tidak memberi perhatian, ada sesuatu berlaku. Saya tidak tahu mengapa. Saya tahu bukan karena kuasa Tuhan, bukan karena kuasa doa saya. Tapi Tuhan juga mau saya untuk berdoa, campur tangan dalam rencana Tuhan. Bukan setakat di hal-hal di Malaysia saja sebenarnya. Saya mau bersaksi hal-hal tertentu ya, ada kalau saya sangat lalai dan Tuhan mengizinkan. So saya mau mendorong setiap, terutama orang percaya ya, mari kita terus berdiri untuk bangsa kita ya, Malaysia, tentang keadaan kesihatan COVID-19 dan sebagainya. Kita terus berdoa untuk keadaan ekonomi ada pemulihan. Jangan kita terlalu sepertinya sudah back to normal. Saya mau katakan, it won't be normal. Itu tidak akan menjadi seperti dulu, seperti satu tahun lebih dari 1 tahun lalu. Itu akan, keadaan ekonomi akan sangat berbeda, berubah dan sebagainya. Dan kita perlu Tuhan, pimpinan roh Tuhan. Dan terus mendoakan untuk bagian politik, sama ada pemerintah dan pembangkang di parlimen dan sebagainya ya, supaya mereka mengerjakan sesuatu untuk kebaikan bangsa ini, bukan untuk kerugian bangsa ini. Mereka bisa work together ya, mereka bisa bekerja sama ya untuk kebaikan bangsa ini. Semua pegawai pemerintah dan sebagainya ya, semua menteri besar ya, prime minister, menteri-menteri ya, dan sebagainya. Dan juga kita terus mendoakan untuk ketua Malaysia itu agung kita ya, yang dulu yang mulia agung kita, dan setiap sultan ya, yang dipertua negeri di Malaysia ya, supaya diberi hikmat juga dan juga roh takut Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau kita tak ada doa yang lain, mari kita doakan untuk tubuh Kristus yang di bangsa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami tahu bahawa sampai hari ini Tuhan, kami masih bernafas, itu anugerah dari Engkau Tuhan. Dan Tuhan, biar setiap orang percaya, setiap umat-Mu Tuhan terus press on Bapak. Mereka terus berharap kepada Engkau dan bukan kepada manusia. Karena seringkali manusia, dan pasti manusia bisa menjatuhkan iman kita. Tapi Tuhan Yesus tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap setia. Engkau terus Immanuel. Engkau tetap menguatkan setiap kami. Engkau tetap memimpin hidup kami. Engkau tetap menjadi perlindungan kami Tuhan.
Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Biar kami tetap setia kepada Engkau, menjadi hamba yang baik dan setia. Dan Tuhan, kami juga serahkan untuk frontliner, setiap pemimpin, pelayanan dan gereja Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi setiap mereka Tuhan. Apa yang mereka hadapi itu kami Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam Tuhan Engkau mengizinkan apa yang mereka lewati, badai, pergumulan Tuhan, apa yang mereka lewati Tuhan. Kami tahu bahwa tanpa izin Anda itu tidak akan berlaku. Dan biar mereka juga mencari Engkau, biar mereka mempunyai hati yang unity satu sesama lain Tuhan, satu sesama bersama Tuhan untuk mengerjakan untuk kerajaan Engkau Tuhan, supaya banyak orang bertobat dan mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Karena kami tahu bahwa manusia tidak bisa memberi harapan. Ya, ahli politik tidak bisa memberi harapan. Ya, pekerja tidak bisa, usaha tidak bisa memberi harapan, rumah tangga tidak bisa memberi harapan yang sepenuhnya. Tapi Tuhan Kristus, Tuhan Yesus, Engkau kasih agape Anda, kuasa Anda bisa nyatakan. Anda bisa menolong setiap kami Tuhan sebagai pemimpin pelayanan gereja. Engkaulah kekuatan kami. Kami mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkau tuntun kami sebagai bangsa Israel. Biar kami terus dipimpin oleh Roh Tuhan, tiang apian, tiang awan Tuhan. Kami taat kepada pimpinan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami semasa kami taat, semasa kami melakukan bagian kami, semasa kami melakukan tanggung jawab kami Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan Yesus pasti melakukan bagian Anda. Kami akan menerobos, walaupun dalam keadaan yang menekan, kami bisa menerobos. Kami bisa menerima terbaik, kami bisa menerima janji Tuhan. Kami bisa hidup dalam kelimpahan, bukan setakat keuangan dan sebagainya, tapi hidup kelimpahan, hidup sehat, kuat, gagah untuk kemuliaan Engkau. Ya Tuhan, kami juga serahkan bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan yang kendalikan, biar Roh Tuhan terus kendalikan semua roh pemecah Tuhan di dalam spiritual Tuhan, di dalam tangan semua. Ya, karena peperangan kita bukan melawan darah daging, tapi dengan bagian Roh Tuhan. Semua pemerintah, penguasa penghulu roh jahat Tuhan yang bukan itu kami hancur patah musnahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu kuasa Tuhan lebih tinggi dari kuasa iblis Tuhan. Kuasa Tuhan sangat baik Tuhan. Engkau setia. Engkau tidak mempunyai pemberkatan dan yang dari Engkau Tuhan Yesus tidak disertai dengan syarat apapun. Karena Engkau sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, biar setiap suku dan bangsa mengenal Engkau, dan biar juga bangsa ini harmonis Tuhan, tidak ada pepecahan, tidak kerugian untuk bangsa ini. Ekonomi dibangkitkan Tuhan, ekonomi dibangkitkan. Kami adalah bangsa yang diberkati, Malaysia bangsa diberkati Tuhan. Bahkan kami akan menjadi bangsa saluran berkat untuk kerajaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua ahli politik Tuhan, sama ada pemerintah dan pembangkang Tuhan, jamah hati mereka Tuhan. Kami ikat semua yang bukan Tuhan, kami hancur semua yang bukan Tuhan. Biar mereka mempunyai roh takut Tuhan, ditambah hikmah dan sebagainya di dalam hidup mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan. Berkati juga setiap mereka Tuhan, karena mereka terlibat di dalam administrasi untuk di dalam bangsa ini Tuhan. Jamah juga tambah hikmat kepada yang dipertua Engkau, yang dipertua dan juga sultan-sultan Tuhan. Jamah hidup mereka Bapa, biar hidup mereka menjadi berkat untuk bangsa ini Tuhan. Dan juga kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu ya, bahagian keadaan COVID-19 Tuhan. Tapi kami tahu mau terus berjaga-jaga, kamu terus berdiri untuk bangsa ini Tuhan. Biar Kau memberi hikmat kepada setiap kami membuat keputusan demi keputusan untuk kemuliaan Tuhan. Biar kami tidak takut Tuhan. Biar kami
tidak mengandalkan kepada manusia, tapi kami lihat kami fokus kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu hikmat dari Engkau. Engkau sumber hikmat kami Tuhan. Oh, Engkau sumber kebijaksanaan untuk kami Tuhan. Engkau lebih mengerti rencana apa yang akan berlaku pada 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun, bahkan selama-lamanya. Karena ada Alfa dan Omega, ada pertama dan terakhir. Engkau Tuhan Yesus yang hidup. Engkau sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan Yesus. Semua kemuliaan hanya bagimu Yesus. Dan Tuhan, kami hamba sudah doakan untuk semuanya Tuhan, biar supaya Tuhan terus sempurnakan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa lagi. All the best.